Di jantung tanah Jawa, pada penghujung abad ke-15 dan awal abad ke-16, sebuah kekuatan baru bangkit menggantikan kemegahan Majapahit yang mulai meredup. Itulah Kesultanan Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama yang menancapkan pengaruhnya begitu kuat. Di bawah kepemimpinan para sultan yang visioner dan didukung oleh Harisma Wali Songo, Demak tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga mercusuar penyebaran ajaran Islam yang damai dan merangkul budaya lokal. Semangat zaman adalah semangat perubahan. Ajaran Islam membawa tatanan sosial baru, nilai-nilai persaudaraan, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa. Dari pusat keraton Demak, para dai, ulama, dan pemimpin dikirim ke berbagai penjuru untuk mengenalkan cahaya iman ini. Mereka membuka pemukiman baru, mendirikan masjid dan pesantren, serta membimbing masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik secara spiritual dan material. Ekspansi wilayah Demak bukanlah semata-mata penaklukan militer, melainkan lebih sering berupa perluasan pengaruh melalui dakwah, perdagangan, dan pembentukan pusat-pusat pemerintahan baru di daerah strategis. Pesisir utara Jawa menjadi jalur vital bagi penyebaran ini, menghubungkan Demak dengan dunia luar dan wilayah-wilayah lain di Nusantara. Ada kebutuhan mendesak untuk mengelola wilayah pesisir ini dengan baik. Di tengah denyut nadi peradaban baru yang berpusat di Demak inilah, kisah tentang berdirinya sebuah wilayah penting di pesisir utara mulai terukir. Wilayah ini kelak akan dikenal dengan nama Semarang, sebuah nama yang lahir dari perpaduan antara kondisi alam, ketekunan seorang tokoh mulia, dan restu dari pusat kekuasaan Islam di Demak. Kisah Semarang adalah bagian tak terpisahkan dari narasi besar penyebaran Islam di Jawa oleh Kesultanan Demak. Ia adalah bukti bagaimana semangat keagamaan mampu mendorong pembukaan wilayah baru, pembangunan komunitas, dan peletakan dasar-dasar pemerintahan yang kelak akan bertahan melintasi zaman. Dalam pusaran sejarah transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam di Jawa, tersebutlah seorang tokoh bernama Pangeran Made Pandan. Menurut beberapa babat dan cerita tutur, beliau bukanlah sosok sembarangan. Ada yang menyebutnya sebagai putra dari Pangeran Sabrang Lor, Adipati Terung II, atau bahkan dikaitkan sebagai keturunan dari kalangan bangsawan Majapahit yang memilih jalan hidup baru seiring meredupnya kekuasaan lama leluhurnya. Ketidakpastian detail asal-usulnya justru menambah aura misteri dan keagungan pada sosoknya. Yang jelas, Pangeran Made Pandan hidup di masa ketika pengaruh Islam melalui Kesultanan Demak sedang mencapai puncaknya. Hatinya tergerak oleh ajaran baru yang membawa kedamaian dan pencerahan ini. Ia memutuskan untuk meninggalkan gemerlap kehidupan istana atau kebangsawanan masa lalunya, memilih jalan kesederhanaan dan pengabdian di jalan Allah. Beliau datang ke Demak atau berguru kepada salah satu wali songo untuk memperdalam ilmu agamanya. Proses pencarian jati diri ini membawanya pada pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan dan tujuan penciptaan. Ia menyadari bahwa kemuliaan sejati bukanlah terletak pada garis keturunan atau harta benda, melainkan pada ketakwaan dan kemanfaatan bagi sesama makhluk. Semangat untuk menyebarkan nilai-nilai luhur Islam mulai tumbuh subur dalam jiwanya. Figur Pangeran Made Pandan sering digambarkan sebagai pribadi yang alim, bijaksana, rendah hati, namun memiliki kemauan keras dan visi yang jelas. Beliau tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mempelajari cara-cara memimpin masyarakat dan membangun komunitas yang harmonis. Kualitas inilah yang membuatnya dipercaya dan dihormati, baik oleh kalangan santri maupun masyarakat luas. Perjalanan spiritual Pangeran Made Pandan ini menjadi fondasi bagi langkah besarnya di kemudian hari. Ia mempersiapkan diri, bukan untuk mengejar kekuasaan duniawi, melainkan untuk mengemban amanah dakwah dan menjadi pelopor peradaban baru di wilayah yang belum tersentuh cahaya iman secara optimal. Ia kelak akan dikenal dengan nama yang lebih melegenda, Ki Ageng Pandan Arang. Setelah dirasa cukup matang dalam ilmu agama dan kebijaksanaan, Pangeran Made Pandan, kini mulai dikenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang, merasakan panggilan jiwa untuk mengamalkan ilmunya dan berkontribusi lebih nyata bagi penyebaran Islam. Dalam banyak kisah, langkah ini tidak diambilnya begitu saja, melainkan atas dasar petunjuk atau bimbingan dari sosok yang sangat dihormati, yaitu salah satu dari Wali Songo.
Seringkali, nama Sunan Kalijaga disebut sebagai wali yang memberikan arahan kepadanya. Sang wali, dengan kearifan dan pandangan mata batinnya, melihat potensi besar dalam diri Ki Ageng Pandan Arang. Beliau juga memahami kebutuhan strategis Kesultanan Demak untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah pesisir utara yang ramai namun belum sepenuhnya berada dalam naungan Islam yang kokoh. Maka, sang wali memberikan petunjuk kepada Ki Ageng Pandan Arang untuk melakukan perjalanan ke arah utara atau barat laut dari Demak. Tugas yang diemban Ki Ageng Pandan Arang bukanlah tugas yang ringan. Ia diperintahkan untuk mencari sebidang tanah yang cocok, membuka pemukiman baru di sana, dan menjadikannya sebagai pusat penyebaran Islam. Ia harus menjadi pelopor, pemimpin, sekaligus guru bagi masyarakat yang akan dibangunnya. Pesan utamanya adalah melakukan dakwah dengan cara yang damai, bijaksana, bil hikmah, dan menghargai adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan syariat. Menerima petunjuk mulia ini, Ki Ageng Pandan Arang merasa mendapat kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Ia memohon doa restu dari sang wali dan para pemimpin Demak. Dengan bekal keyakinan yang teguh kepada Allah dan semangat pengabdian yang membara, ia pun mulai mempersiapkan perjalanannya. Beberapa santri atau pengikut setia diajak serta untuk membantunya dalam misi suci ini. Perjalanan ini adalah perjalanan iman. Bukan sekadar berpindah tempat, tetapi melangkah menuju medan juang baru untuk menegakkan kalimat Allah dan membangun peradaban yang diridhoinya. Ki Ageng Pandan Arang siap meninggalkan zona nyamannya demi memenuhi panggilan dakwah dan sejarah yang menantinya di pesisir utara. Berbekal petunjuk dan doa restu, Ki Ageng Pandan Arang beserta rombongannya memulai perjalanan menyusuri jalur ke arah utara atau barat laut dari Demak. Medan yang dilalui tidaklah mudah. Mereka mungkin melewati rawa-rawa, hutan kecil, dan perkampungan-perkampungan yang masih jarang penduduknya. Namun, semangat mereka tak surut, didorong oleh niat suci dan harapan menemukan tanah yang dijanjikan. Setelah beberapa waktu berjalan, sampailah mereka di sebuah kawasan pesisir yang tampak menjanjikan. Daerah ini mungkin sudah memiliki nama lokal. Beberapa sumber menyebut nama seperti Pragota atau Bergota. Wilayah ini relatif datar, dialiri sungai-sungai kecil yang bermuara ke laut, dan tanahnya tampak subur meskipun belum banyak diolah. Udaranya segar berkat hembusan angin laut. Ki Ageng Pandan Arang merasakan adanya ketenangan dan tanda-tanda baik di tempat ini. Ia melihat potensi besar untuk mengembangkan pemukiman dan pertanian. Lokasinya yang berada di pesisir juga strategis untuk hubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Setelah melakukan pengamatan yang saksama dan mungkin bermusyawarah dengan para pengikutnya, ia merasa yakin bahwa inilah tempat yang dituju. Kondisi awal Pragota mungkin masih sangat sederhana. Hanya ada beberapa kelompok nelayan atau petani yang tinggal terpencar. Belum ada pusat pemerintahan atau kegiatan keagamaan yang terorganisir. Ini adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan warna-warni peradaban baru yang akan dibawa oleh Ki Ageng Pandan Arang dan ajaran Islam. Penemuan wilayah Pragota ini menjadi tonggak awal dalam sejarah Semarang. Disinilah Ki Ageng Pandan Arang akan menancapkan tonggak perjuangannya, memulai babat alas, membangun komunitas, dan menyebarkan ajaran Islam. Tanah Harapan ini akan menjadi saksi bisu lahirnya sebuah kadipaten penting di pesisir utara Jawa. Setibanya di Pragota dan menetapkan lokasi tersebut sebagai tujuan akhir perjalanannya, Ki Ageng Pandan Arang tidak membuang waktu. Langkah pertama yang dilakukannya adalah memimpin proses babat alas atau membuka hutan untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Bersama para pengikut setianya, ia bekerja keras menebangi pohon, membersihkan semak belukar, dan menata lahan dengan peralatan sederhana. Pekerjaan ini dilakukan dengan semangat gotong royong dan penuh keikhlasan. Di sela-sela kerja fisik yang berat, Ki Ageng Pandan Arang tidak lupa untuk senantiasa berzikir dan memanjatkan doa kepada Allah, memohon kelancaran dan keberkahan atas usaha mereka. Ia memberikan teladan langsung, ikut bekerja bersama para pengikutnya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah juga seorang pelayan umat. Seiring dengan terbukanya lahan,
didirikanlah pondok-pondok sederhana sebagai tempat tinggal. Namun, yang menjadi prioritas utama Ki Ageng Pandan-Arang adalah mendirikan tempat ibadah. Sebuah langgar atau musola kecil segera dibangun sebagai pusat kegiatan keagamaan, tempat salat berjamaah, mengaji, dan menyampaikan ajaran Islam kepada para pengikutnya dan penduduk sekitar yang mulai tertarik. Pendekatan dakwah Ki Ageng Pandan-Arang sangatlah bijaksana dan damai. Beliau tidak memaksakan kehendak, melainkan menunjukkan keindahan Islam melalui akhlak mulia, tutur kata yang lembut, dan kepedulian terhadap sesama. Beliau mendekati penduduk asli Pragota dengan ramah, membantu kesulitan mereka, dan berbagi pengetahuan tentang cara bercocok tanam atau menangkap ikan yang lebih baik. Sikap inilah yang membuat ajaran Islam mudah diterima. Banyak penduduk asli yang semula memeluk kepercayaan animisme atau Hindu-Buddha, secara sukarela tertarik dan kemudian memeluk Islam setelah melihat keteladanan Ki Ageng Pandan-Arang dan merasakan kedamaian dalam ajaran yang dibawanya. Komunitas baru mulai terbentuk, terdiri dari para pengikut setia Ki Ageng Pandan-Arang dan penduduk asli yang bergabung. Di tengah kesibukan membangun pemukiman dan menyebarkan dakwah, suatu ketika Ki Ageng Pandan-Arang dan para pengikutnya mengamati fenomena alam yang cukup unik di wilayah baru tersebut. Meskipun tanah di Pragota tampak subur dan berbagai tanaman dapat tumbuh dengan baik, mereka melihat pohon-pohon asam Jawa, Tamarindus indica, tumbuh dengan jarak yang berjauhan atau jarang-jarang. Dalam bahasa Jawa, asam disebut asem, dan jarang disebut arang. Fenomena asem arang ini menarik perhatian Ki Ageng Pandan-Arang. Beliau merenungkan makna di balik pemandangan tersebut. Mungkin ini adalah sebuah isyarat dari Allah. Kesuburan tanah yang diselingi oleh jarangnya pohon asam bisa jadi melambangkan sebuah harapan. Meskipun pada awalnya tampak jarang atau belum banyak potensi yang terlihat, sesungguhnya tersimpan kesuburan dan potensi besar yang akan berkembang di masa depan. Ini adalah simbol optimisme. Terinspirasi oleh fenomena alam yang unik dan penuh makna filosofis ini, Ki Ageng Pandan-Arang memutuskan untuk menamai wilayah baru yang sedang dirintisnya itu, Semarang. Nama ini berasal dari gabungan kata asem dan arang. Nama Semarang diharapkan menjadi pengingat akan asal-usul wilayah tersebut, sekaligus doa agar daerah ini tumbuh subur, makmur, dan penduduknya senantiasa ingat kepada Sang Pencipta. Nama Semarang pun mulai digunakan dan dikenal luas oleh masyarakat. Ia menggantikan nama lama Pragota atau nama-nama lain yang mungkin pernah ada. Nama ini terdengar unik dan mudah diingat, serta memiliki cerita asal-usul yang menarik dan penuh makna. Sejak saat itu, wilayah rintisan Ki Ageng Pandan-Arang dikenal dengan nama Semarang. Kisah Asem Arang ini menjadi legenda yang paling populer mengenai asal-usul nama Semarang. Ia tidak hanya menjelaskan asal nama secara linguistik, tetapi juga menyiratkan pesan tentang harapan, potensi tersembunyi, dan pentingnya merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Nama Semarang menjadi identitas baru yang membawa semangat optimisme. Berkat kerja keras, kepemimpinan yang bijaksana, dan dakwah yang damai dari Ki Ageng Pandan-Arang, pemukiman baru bernama Semarang berkembang pesat. Semakin banyak orang berdatangan untuk menetap, belajar agama, atau berdagang. Semarang mulai tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi dan keagamaan yang cukup ramai di pesisir utara Jawa. Ketenaran dan pengaruh Ki Ageng Pandan-Arang sebagai pemimpin yang alim dan adil semakin meluas. Kabar mengenai perkembangan positif di Semarang ini akhirnya sampai ke telinga penguasa di pusat Jawa. Pada masa itu, terjadi transisi kekuasaan dari Kesultanan Demak ke Kesultanan Pajang. Sultan Hadiwijaya, Joko Tingkir, pendiri dan raja pertama Pajang, mendengar tentang keberhasilan Ki Ageng Pandan-Arang dalam membangun wilayah baru dan menyebarkan Islam. Beliau melihat potensi Semarang sebagai wilayah strategis yang perlu diakui dan dikelola secara resmi. Sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasa Ki Ageng Pandan-Arang dan untuk memperkuat struktur pemerintahan di bawah Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk memberikan status resmi kepada Semarang sebagai sebuah kadipaten, setingkat kabupaten. Dan sebagai pemimpinnya, Sultan Hadiwijaya mengangkat Ki Ageng Pandan-Arang I sebagai adipati,
Bupati pertama Semarang. Pengangkatan Ki Ageng Pandan Arang I sebagai Adipati Semarang yang pertama ini, menurut catatan sejarah yang diyakini, terjadi pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian disepakati dan diperingati sebagai hari jadi Kota Semarang dan juga menjadi rujukan awal bagi sejarah Kabupaten Semarang. Pemberian gelar Adipati ini merupakan legitimasi formal atas kepemimpinan Ki Ageng Pandan Arang dan status Semarang sebagai wilayah administratif yang penting. Momen pengangkatan ini menjadi puncak dari perjuangan Ki Ageng Pandan Arang. Ia berhasil mewujudkan amanah yang diembannya, membangun sebuah wilayah dari nol hingga menjadi kadipaten yang diakui oleh Kesultanan. Ini adalah bukti keberhasilan dakwah, kepemimpinan, dan kerja keras yang dilandasi niat tulus karena Allah. Pengangkatan Ki Ageng Pandan Arang I sebagai Adipati pertama pada 2 Mei 1547 menandai lahirnya Kadipaten Semarang sebagai sebuah entitas politik dan administratif yang diakui. Wilayah kekuasaan Kadipaten Semarang pada masa awal ini mencakup area yang cukup luas, meliputi daerah pesisir yang kelak menjadi pusat kota Semarang modern, serta wilayah pedalaman di sekitarnya, termasuk daerah perbukitan dan pegunungan di selatannya seperti Ungaran. Ki Ageng Pandan Arang I memimpin Kadipaten Semarang dengan bijaksana, meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik, melanjutkan syiar Islam, dan mendorong kemakmuran rakyatnya. Beliau menjadi sosok pemimpin teladan yang namanya harum dikenang sejarah. Kepemimpinan beliau kemudian dilanjutkan oleh putranya, yang dikenal sebagai Ki Ageng Pandan Arang II, Sunan Bayat. Meskipun fokus kepemimpinan putranya lebih banyak pada aspek spiritual dan dakwah di daerah pedalaman, Bayat, Klaten. Seiring berjalannya waktu, terutama pada masa kolonial Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi berbagai perubahan administratif. Wilayah Kadipaten Semarang yang luas mengalami pemekaran dan penataan ulang. Pusat kegiatan pemerintahan dan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah pesisir yang berkembang menjadi Kota Semarang. Sementara itu, wilayah pedalaman di selatannya, dengan pusat pemerintahan di Ungaran, ditetapkan sebagai wilayah administratif tersendiri yaitu Kabupaten Semarang. Meskipun secara administratif kini terpisah, baik Kota Semarang maupun Kabupaten Semarang berbagi akar sejarah yang sama. Keduanya berawal dari rintisan Ki Ageng Pandan Arang I di tanah Asem Arang. Kisah perjuangan, penamaan wilayah, dan pengangkatan beliau sebagai Adipati pertama pada 1547 adalah warisan bersama yang menjadi fondasi bagi identitas kedua daerah tersebut. Warisan Ki Ageng Pandan Arang bukan hanya berupa nama atau wilayah administratif, tetapi juga semangat kepemimpinan yang melayani, ketekunan dalam berjuang, dan nilai-nilai keislaman yang damai. Kisah asal-usul Semarang ini terus diceritakan turun-temurun, menjadi pengingat akan jejak langkah para pendahulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.